Karena katanya cairan empedu yang akan membantu menghancurkan makanan di dalam lambung. Nah, kalau empedunya diangkat bagaimana mencernanya? Tidak mungkin bisa mencerna. Hanya Mato obatnya yang bisa bikin happy. Mato harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum Mato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Mato. Kita bahas penyebab kurus pada orang-orang yang terkena asam lambung. Kenapa orang asam lambung ini mudah sekali turun berat badannya, bahkan turunnya tidak tanggung-tanggung. Biasanya dalam waktu 2 bulan orang yang kena asam lambung ini bisa turun antara 4 sampai 8 kg. Itu hanya dalam waktu 2 bulan. Nah, penyebabnya ini selama ini Anda tidak pernah tahu. Karena Anda tahunya bahwa penyakit ini akan membuat kurus dan Anda karena tidak makan. Penyebab utamanya kita tidak tahu masalah pantangan-pantangan tersebut. Nah, pantangan tersebut kalau kita tahu, kita akan badan itu tidak akan kurus. Karena kami pernah sakit itu juga gitu. Yang bikin kurus setelah kami perhatikan, ternyata penyakit kita pertama tidak sesuai dengan diagnosa. Kita sering disalahkan lambung dan otot esofagus. Nah, saat disalahkan lambung, kita tidak boleh makan gorengan, kita tidak boleh makan daging, kita tidak boleh makan nasi keras. Yang dibolehkan nasi lembek atau bubur, jenis-jenis bubur. Nah, sedangkan bubur itu tidak bisa diserap oleh usus. Saat bubur kita makan, sama Anda coba bubur itu dipegang terus diperes gitu, kira-kira ada tertinggal tidak di tangan kita. Ini saat diserap oleh usus, maka bubur itu akan lari ke atas dan ke bawah langsung ke usus besar. Nah, akhirnya menjadi BAB-nya mencret. Nah, saat kita dikasih pantangan, kita harus ketahui. Yang harus kita ketahui alasannya apa? Kita nggak boleh makan, umpama makan daging tidak boleh. Kita makan makanan nasi keras tidak boleh. Terus kita makan gorengan tidak boleh. Alasannya apa? Kita harus ketahui dulu. Selama ini kita mendapatkan ilmu yang salah. Nah, ilmu yang salah ini yang membuat kita akhirnya kurus. Selama ini orang mempercayai karena kita diajarkan dari SD, ya, dari SD ilmu kita bahwa lambung ini mencerna makanan. Sekarang saya kasih pembuktian bahwa lambung tidak pernah mencerna makanan. Anda bisa membuktikan sendiri. Lambung ini gunanya hanya untuk menampung makanan. Nah, mencerna ini sama dengan mengunyah, menghancurkan, atau melumat, atau melembutkan. Ini namanya mencerna. Nah, yang bisa melembutkan, menghancurkan semuanya ini untuk makhluk hidup yang memiliki telinga. Ini kalau nonton jangan dipotong supaya Anda tahu. Yang memiliki telinga, semua makanan itu mencernanya di mulut. Itu yang menghancurkan. Lembut dan tidaknya makanan tergantung kita ngunyahnya. Nah, masuk ke dalam lambung seperti tangki motor, hanya penampung saja. Nanti masuk ke dalam usus baru diserap makanannya. Nah, saat diserap makanannya itu nanti akan sudah menjadi buk, itu akan kempel. Tapi saat Anda ingin membuktikan, Anda makan makanan sayur-sayuran saja, jangan yang keras-keras. Jenis bayam Anda masak sampai lembut, sampai empuk ya, nanti langsung ditelan utuh-utuh. Besok saat Anda BAB akan keluar daun itu utuh-utuh, cuman mengempal saja. Nah, apalagi Anda makan jagung, kedelai tidak dikunyah, atau kacang tanah tidak dikunyah, besok keluarnya juga utuh semua. Nah, ini makanya kita tidak ada pencernaan. Selama ini kita mempercayai bahwa lambung mencerna makanan. Akhirnya katanya lambung tergores, timbul asam lambung karena dari cairan empedu. Nah, kalau kita pakai logika, seandainya cairan empedu itu membantu menghancurkan makanan, kita lihat, oh yang operasi diangkat empedunya berarti tidak bisa mencerna. Nah, ini kalau kita gunakan logika.
Karena katanya cairan empedu yang akan membantu menghancurkan makanan di dalam lambung. Nah, kalau empedunya diangkat bagaimana mencernanya? Tidak mungkin bisa mencerna. Dan orang itu bisa jadi fatal dan meninggal. Ini yang harus kita ketahui tentang masalah yang bisa bikin kurus. Nah, yang bisa bikin kurus itu kenapa? Kita terlalu banyak pantangan. Karena mengobati penyakit bukan diperbanyak pantangan, tapi selesaikan masalah utamanya, maka pantangan tidak perlu banyak-banyak. Tapi saat kita makan daging bisa sesak, terus makan gorengan kok asam lambungnya bisa naik, yang sering disebutnya gas ya, gasnya bisa naik, terus kita makan makanan yang terus gasnya naik. Ini saya kasih tahu alasan-alasannya. Kenapa saat makan bubur Anda tidak begah, tidak kembung, dan asam lambung Anda tidak naik? Bubur ini encer, masuk ke dalam usus dari lambung ini, kan ini lambung besar, usus ini kecil. Saat masuk ke dalam usus tadi, sama dengan kita masukkan air ke dalam corong. Nah, corong minuman yang masukkan ke botol itu kalau dituang itu langsung ngalir, masuk ke ususnya mudah. Nah, kalau makanan-makanan seperti daging, coba Anda makanan daging atau daging yang sudah digiles saja atau sudah digiling lembut, Anda masukkan lewat corong, itu akan lama masuknya, itu pelan sekali. Nah, karena dari tempat yang luas masuk ke dalam yang kecil ini saat kondisi agak kental, ini sulit, akhirnya menghambat, sedangkan produksi gas bertambah. Ini yang membuat seperti asam lambung naik, tapi bukan dari makanannya penyebabnya. Karena makanan itu saja, karena mau masuknya sulit, sedangkan produksi gas tetap besar, maka kita terasa kembung. Tapi nanti saat makanan sudah masuk ke dalam usus semua, kembung akan mulai reda. Makanya orang-orang yang baru sakit asam lambung mulai sembuh. Kenapa? Kita makan banyak sedikit langsung rasanya begahnya agak lama, karena kita masih ada rasa trauma. Terus saat kita biasa makan kita sedikit, akhirnya pas kita makan agak kaget kalau kita makan banyak. Nah, terus seperti gorengan, seperti tepung-tepung semua. Nah, ini tepung-tepung itu juga tidak membuat tambah sakit, tapi kita saat makan karena masuk ke dalam usus tadi juga pelan, ini yang akan menambah kita seperti begah, tapi tidak memperparah, tidak menambah sakit kita. Itu hanya reaksi sesaat saat kita makan, sama dengan kita kekenyangan. Nah, kalau kami kan sudah pantang cuman 3, yang paling utama 3, pisang, pepaya, dan kacang tanah. Kalau kemiri atau cabai hijau ini hanya diwaspadai. Umpama Anda senang makanan-makanan yang bersantan, makan-makan saja. Yang penting kemirinya tidak terlalu banyak. Kalau yang kuahnya itu terlalu kental seperti masakan-masakan Padang, ini banyak kemirinya, ini dikurangi, kita ngambil kuah yang bawahnya, insya Allah Anda aman. Terus cabai hijau ini kenapa kita suruh mewaspadai? Karena masalah cabai hijau itu kalau sudah lewat 8 jam, biasanya orang yang pernah sakit asam lambung ini makan cabai seperti ini akan kambuh. Nah, ini khusus untuk sambal cabai hijau saja. Kalau untuk yang lain-lainnya silahkan, aman semuanya. Terus hati-hati juga dengan saus, karena saus itu juga banyak yang dicampur dengan pepaya atau ubi. Nah, itu kalau pas yang dicampur pepaya saat Anda pernah asam lambung ini, Anda bisa kambuh. Ini yang harus Anda hati-hati. Jadi yang membuat kurus Anda karena Anda terlalu banyak pantangan. Anda terlalu ketakutan dengan makanan-makanan. Padahal Tuhan itu menciptakan makanan itu untuk kebutuhan tubuh kita, untuk kekuatan tubuh kita. Saat kita sudah kuat, kita mencari rezeki untuk apa? Untuk makan lagi. Nah, setelah kita makan tenaga kuat, ya kita kerja lagi. Sebenarnya kita itu hanya berputar. Nah, ini penyebab kurus yang sebenarnya karena Anda terlalu banyak pantangan dan tidak mengerti ilmu tentang pencernaan. Kita hanya mengikuti ilmu-ilmu yang sudah ada, padahal setiap ilmu bisa jadi ilmu itu belum tentu benar, tapi kita langsung meyakini ke situ. Makanya kenapa banyak orang yang berobat ke tempat kami kok banyak yang sembuh? Karena kami juga mempelajari semuanya, kita meneliti semuanya,
dan menelitinya kita tidak perlu pakai alat-alat, tapi kita meneliti dengan cara yang alami. Dan ini insya Allah dengan cara yang alami ini justru mendapatkan ilmu yang sangat bagus. Nah, kecuali untuk obat-obatan kita memang perlu menelitinya dengan alat-alat, karena kita harus tahu zat-zat apa saja yang ada di dalam tumbuhan-tumbuhan itu. Nah, cukup sampai di sini saudaraku semua. Semoga yang masih sakit asam lambung, GERD, anxiety tidak takut makan lagi dan cepat sembuh, dan tidak kurus lagi, bisa kembali gemuk lagi, dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Matuk.